Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Sumber kita kali ini buku yang menarik banget ya, Brilliant Blunders, karya astrofisikawan Mario Livio. Betul, sangat memprovokasi pemikiran. Kita akan gali wawasan kunci dari sini ya. Iya, nah misi kita kali ini apa ya? Ya, kita mau eksplorasi ide yang mungkin kedengarannya agak aneh gitu. Tentang apa tuh? Tentang gimana kesalahan besar, ya blunder lah istilahnya, yang dibuat sama ilmuwan-ilmuwan paling cemerlang. Oh, kayak Darwin, Kelvin, Pauling, Hoyle, bahkan Einstein juga ya? Iya, persis. Gimana blunder mereka itu ternyata bukan cuma batu sandungan Tapi malah jadi semacam katalis gitu. untuk kemajuan sains. Nah itu dia. Jadi kayak jalan yang salah, tapi malah mengarahkan ke tujuan yang benar. Agak unik ya. Menarik. Anda pernah dengar soal blunder Bobby Fischer yang legendaris itu nggak? Di Catur Dunia 72. Oh, lawan Spassky ya? Game pertama itu. Iya. Pas posisi imbang, langkah 29, Fischer malah ambil pion beracun pakai gajahnya. Ah, iya. Langkah gegabah banget itu. Pemain pemula aja tahu itu bahaya kan? Makanya, gajahnya kejebak, langsung kalah padahal harusnya bisa remis. Livio nyebutnya kebutaan catur. Mhm. Pertanyaannya, kebutaan sesaat kayak gitu cuma ada di catur, apa bisa juga kejadian di, bidang lain? Sains misalnya? Itu analogi yang pas banget buat mulai. Inti argumen Livio di buku ini ya persis soal itu. Gimana tuh? Sains kan sering digambarin kayak pawai kemenangan gitu ya. Logika, penemuan, terus-menerus. Tapi Livio ingetin kita, kenyataannya tuh lebih berantakan. Oh, jadi nggak lurus-lurus aja jalannya? Enggak. Jalannya seringkali diaspal pakai kesalahan. Dan dia nulis, semakin besar hadiahnya, maksudnya semakin fundamental penemuannya, semakin besar potensi blundernya. Jadi bukan salah hitung biasa ya? Bukan, ini kesalahan konseptual yang signifikan. Dan yang bikin orang sekaliber peraih Nobel gitu. Wow. Dan yang paling menarik, katanya kesalahan ini bukan akhir cerita ya? Sama sekali bukan. Livio nyebutnya kesalahan cemerlang atau brilliant blunders. Kenapa cemerlang? Karena ya ini paradoksnya, mereka justru sering jadi kayak portal penemuan, membuka jalan baru, atau maksa orang mempertanyakan asumsi lama. Oke. Mari kita bedah lebih dalam deh. Livio kan bilang ya, tujuannya nulis buku ini mau koreksi narasi populer soal sains. Betul, narasi yang cuma fokus ke suksesnya aja. Dia mau tunjukin kalau jalan menuju terobosan itu ya penuh liku. Dan, ya itu tadi, blunder. Dan ini bukan cuma kumpulan cerita gagal gitu kan? Bukan sekedar anekdot. Dia analisis kenapa blunder ini bisa terjadi, terus gimana dampaknya ke sains. Yang menarik kejadiannya di orang-orang jenius ya. Kayak Linus Pauling, Nobelnya 2 loh. Iya, atau Einstein. Ini nunjukin kalau kecemerlangan intelektual itu nggak bikin kebal sama kesalahan besar. Fokus bukunya kan di 3 area besar ya. Evolusi, bumi, sama alam semesta. Benar, topik-topik fundamental yang memang rawan blunder besar lah. Jadi bukan cuma nggak bisa dihindari kesalahannya, tapi menurut Livio ini bagian integral dari mesin kemajuan sains. Persis. Blunder ini kayak lampu sorot. Nyorot area di mana pemahaman kita paling lemah atau asumsi kita paling goyah. Memicu perdebatan baru gitu. Iya, memicu debat, dorong eksperimen baru, maksa teori disempurnakan. Jadi ya beneran cemerlang karena hasil akhirnya kemajuan, meskipun jalannya muter. Nah, mari kita masuk ke contoh pertama, yang juga jadi fokus utama bab 3 buku ini, sesuai permintaan Anda. Charles Darwin. Oke, Darwin. Teorinya tentang evolusi lewat seleksi alam kan, pilar biologi modern ya. Ada 5 komponen utamanya itu. Evolusi itu sendiri, terus gradualisme, perubahan pelan-pelan. Nenek moyang bersama, spesiasi, terus mekanisme utamanya seleksi alam. Kelihatannya kokoh banget, di mana blundernya? Nah, ini dia. Blunder fundamental Darwin itu, menurut Livio dan banyak sejarawan sains lain, ada di pemahamannya soal pewarisan sifat. Pewarisan sifat, kok bisa jadi blunder? Bukannya itu penting buat seleksi alam? Justru itu, krusial banget. Seleksi alam kan butuh variasi yang bisa diwariskan biar bisa bekerja. Nah, Darwin sayangnya, terjebak sama gagasan yang dominan waktu itu. Gagasan apa tuh? Namanya pewarisan campuran atau blending inheritance. Warisan campuran. Maksudnya kayak nyampur cat hitam sama putih jadi abu-abu gitu. Sifat orang tua melebur di anak. Nah, persis gitu analoginya. Dan disinilah masalahnya muncul banget. Masalah gimana?
Ada insinyur Skotlandia namanya Fleming Jankin. Dia nulis ulasan Origin of Species tahun 1867, ngasih kritik tajam banget. Pakai argumen pelumpuhan atau swamping argument. Argumen pelumpuhan, wah kedengarannya serius. Intinya apa tuh? Intinya logis banget dan langsung nyerang jantung teorinya Darwin kalau pewarisannya campuran. Jinkin bilang gini, bayangin ada satu variasi baru yang bagus muncul di satu individu. Oke. Kalau individu ini kawin sama populasi normal, sifat baru itu bakal terencerkan setengahnya di generasi berikutnya kan, menurut teori campuran? Iya, masuk akal. Generasi berikutnya terencerkan lagi jadi seperempat, terus makin encer. Kayak setetes tinta hitam di seember cat putih. Variasi itu bakal cepet hilang, ketelen sama mayoritas, sebelum seleksi alam sempat milih dia. Wah, iya juga ya. Jadi pewarisan campuran bikin variasi baru yang langka itu nggak mungkin bertahan dan nyebar. Tepat. Itu benar-benar ngerusak mekanisme seleksi alam yang butuh variasi. Pukulan telak dong buat Darwin. Banget. Kritik Jenkin ini bikin Darwin khawatir banget. Dia bahkan bilang ini salah satu kritik paling berharga, meskipun juga paling nyakitin. Ini maksa Darwin mikir keras cari mekanisme pewarisan lain. Mekanisme yang bisa jelasin gimana variasi bisa awet gitu ya, nggak hilang. Iya, gimana caranya variasi bisa bertahan dari generasi ke generasi tanpa terdilusi. Ironisnya, Livio nunjukin kalau Darwin sebenarnya punya petunjuk jawabannya ya. Nah itu dia, di depan matanya sendiri, waktu dia eksperimen silang tanaman Snapdragon, Antirinum, dia amati rasio keturunan yang polanya mirip rasio 3:1 Mendel. Rasio Mendel yang menandakan pewarisan partikulat itu, bukan campuran. Betul, dia juga catat fenomena kayak jenis kelamin jantan betina kan jelas kepisah, nggak nyampur jadi hermafrodit. Tapi dia gagal paham signifikansi universalnya. Dia lihat potongan puzzle-nya tapi nggak bisa nyusun gitu ya. Bisa dibilang gitu. Alih-alih ngejar ide pewarisan partikulat, Darwin malah bikin teori pewarisan sendiri yang rumit banget dan ternyata salah total. Namanya pangenesis. Pangenesis, gimana tuh teorinya? Wah, ini rumit. Dia bayangin tiap sel di tubuh ngeluarin partikel kecil namanya gemule. Ngalir di darah, ngumpul di organ reproduksi, terus diwarisin. Kedengarannya aneh ya. Ambisius sih buat jelasin semua jenis pewarisan, termasuk sifat yang didapat selama hidup, Lamarckianisme, tapi ya salah arah dari genetika yang kita kenal. Dan dia cukup ngotot ya sama pangenesis ini, meskipun dikritik juga kan? Ngotot banget. Sepupunya sendiri, Francis Galton, juga kritik. Ini nunjukin aspek psikologisnya. Gimana tuh? Ya, gimana pemikir besar pun bisa terpaku sama ide yang salah. Mungkin karena udah investasi banyak secara intelektual, atau perlu nambal lubang di teori utamanya. Darwin sadar pewarisan campuran lemah, tapi solusi yang dia bikin malah bawa dia makin jauh. Mungkin karena dia bukan ahli matematika ya, lebih ke observasi. Bisa jadi berperan. Dia kurang lihat implikasi kuantitatif dari rasio yang dia amati, beda sama Mendel yang pendekatannya lebih statistik. Nah, pertanyaan lagi nih. Darwin tahu nggak sih soal kerjaannya Mendel? Kan waktunya deketan tuh, 1865, 1866. Kemungkinan kecil banget dia paham signifikansiin. Dia punya buku rangkuman hibridisasi tanaman yang nyebut Mendel beberapa kali. Terus? Tapi pas dicek salinan buku punya Darwin, halaman yang ada nama Mendel itu ujungnya belum dipotong. Artinya, kemungkinan besar nggak pernah dibaca sama Darwin. Wah, sayang banget ya. Missed connection gitu. Iya, tragis dalam sejarah sains. Padahal Mendel justru terpengaruh banget sama Darwin. Baca di Origin dengan teliti. Jadi blunder Darwin ini intinya kegagalan paham mekanisme pewarisan yang benar ya. Padahal itu esensial banget buat teorinya ya. Betul, tapi ini jadi blunder cemerlang karena Karena apa? kegagalan ini dan kritikai dari Jenkin itu secara dramatis nunjukin masalah yang harus dipecahin. Oh, jadi kayak ngasih PR buat ilmuwan berikutnya? Persis. Memicu pencarian intensif puluhan tahun buat nemuin mekanisme pewarisan yang pas. Akhirnya kan ketemu lagi kerjaan Mendel awal abad 20, terus digabung sama teori Darwin jadi sintesis modern. Jadi fondasi genetikanya ketemu. Iya, jadi blunder Darwin nggak hancurin teorinya, malah secara nggak sengaja netapin agenda riset penting buat generasi berikutnya. Contoh sempurna gimana kesalahan jadi portal ke pemahaman lebih dalam. Wah, kisah Darwin ini benar-benar nunjukin ya betapa berlikunya jalan sains. Dan dia bukan satu-satunya raksasa yang kesandung kan? Jelas bukan. Kita lihat contoh lain yuk. Gimana soal Lord Kelvin?
Yang soal usia bumi itu. Lord Kelvin, fisikawan top era Victoria. Dia pakai prinsip fisika, terutama termodinamika, buat ngitung umur bumi. Dari pas bumi panas sampai jadi suhu sekarang gitu. Iya, berapa lama waktu yang dibutuhin buat mendingin? Hasil hitungannya itu, usia bumi relatif muda. Awalnya 20-400 juta tahun, terus dia persempit jadi sekitar 20-100 juta tahun. Nah, ini kan bikin masalah besar buat ahli geologi sama ahli biologi evolusi kayak Darwin. Betul banget, mereka butuh waktu jauh lebih lama. Ratusan juta bahkan miliaran tahun. Buat proses geologi kayak erosi, sedimentasi, terus evolusi kehidupan yang pelan itu ya. Iya, jadi bentrok besar deh antara fisika lawan geologi dan biologi. Nah, blunder Kelvin ini sering disederhanain jadi, dia nggak tahu soal radioaktivitas. Emang bener kan dia nggak tahu, kan belum ditemukan. Benar. Dan penemuan radioaktivitas sebagai sumber panas internal bumi itu penting banget buat mendamaikan konflik ini. Tapi Livio bilang, blunder utama Kelvin bukan cuma ketidaktahuan itu. Oh ya, ada yang lebih mendasar lagi? Ada. Blunder Kelvin yang lebih signifikan, itu asumsi kaku yang dia buat soal interior bumi. Dan dia nolak mempertimbangkan alternatif. Asumsi kaku gimana maksudnya? Dia anggap bumi itu benda padat kaku yang mendingin cuma lewat konduksi panas. Konduksi itu perpindahan panas tanpa materinya gerak ya? Iya, dia abaikan atau tolak kemungkinan adanya konveksi, perpindahan panas lewat aliran fluida di dalam mantel bumi yang panas dan plastis itu. Padahal kalau ada konveksi, pendinginannya lebih lambat. Jauh lebih lambat. Dan koleganya, John Perry, udah nunjukin itu. Kalau ada konveksi, usia bumi bisa jauh lebih tua, bahkan tanpa ngitung radioaktivitas. Jadi Kelvin terlalu kekeh sama model matematikanya yang rapi, terus nggak mau lihat kemungkinan fisika lain di dalam bumi. Kayak sok tahu gitu. Bisa jadi gitu. Livio nyinggung faktor psikologis kayak feeling of knowing atau disonansi kognitif. Kelvin yakin banget sama hitungannya. Kan basisnya hukum fisika mapan. Susah nerima kalau asumsi awalannya mungkin salah. Iya, susah nerima asumsi bumi kaku itu salah, atau ada faktor lain kayak konveksi, apalagi radioaktivitas yang belum ketemu. Tapi ya, blundernya ini cemerlang juga. Kenapa? Karena debat sengit yang muncul itu dorong riset lebih lanjut soal interior bumi. Akhirnya bantu kita paham dinamika planet kita lebih baik. Menarik banget ya, gimana asumsi bisa jadi penghalang. Oke, dari usia bumi kita loncat ke struktur molekul kehidupan. Linus Pauling. Pauling, jenius kimia. 2 Nobel loh. Sukses besarnya kan struktur alpha helix protein. Tapi terus dia coba nebak struktur DNA. Dan disitulah dia bikin blunder besarnya. Akhir 1952, beberapa bulan sebelum Watson dan Crick publikasi model helix ganda mereka. Paling ngusulin apa? Dia usulin model DNA itu 3 helix, triple helix. Tulang punggung gula fosfatnya di tengah, basa nitrogennya nyembul keluar. 3 helix. Beda banget sama helix ganda yang kita tahu. Apa yang salah sama modelnya? Wah, salahnya fundamental di beberapa hal. Pertama, kayaknya dibikin buru-buru. Mungkin karena ngejar jadi yang pertama. Terus? Kedua, ada kesalahan kimia dasar. Gugus fosfatnya, dia gambarin nggak terionisasi, nggak bermuatan. Padahal di pH sel, gugus fosfat DNA itu muatannya negatif kuat. Jadi kalau negatif ketemu negatif di tengah? Iya, tolak-menolak dong. Bikin struktur 3 helix dengan fosfat di tengah itu nggak stabil banget. Ketiga, dia abaikan atau salah tafsir data eksperimen kunci yang udah ada. Data kunci kayak apa tuh? Misalnya aturan Chargaff. Erwin Chargaff kan nemuin kalau di DNA, jumlah A selalu sama dengan T, dan G selalu sama dengan C. Aturan A sama dengan T, G sama dengan C. Itu kan nunjukin pasangan basa ya? Betul. Pasangan basa spesifik. Sesuatu yang nggak dijelasin model 3 helix Pauling, tapi jadi inti model helix ganda Watson-Crick. Pauling juga kayaknya kurang perhatiin data difraksi sinar X dari Rosalind Franklin. Data Franklin nunjukin apa? Nunjukin struktur helix dengan parameter beda, dan kemungkinan kandungan airnya signifikan, yang juga jadi masalah buat model Pauling. Jadi kombinasi buru-buru, salah kimia, sama abaikan data ya? Terus gimana ini jadi blunder cemerlang? Nah, karena blunder Pauling ini, yang datang dari ilmuwan sekali berdia, malah ngasih dorongan luar biasa buat James Watson sama Francis Crick di Cambridge. Oh ya, gimana caranya? Pas mereka lihat manuskrip Pauling yang salah itu, mereka sadar Pauling masih jauh dari solusi.
tapi juga sadar persaingan makin ketat. Jadi mereka makin ngebut. Iya, makin intensif kerja benerin model mereka sendiri. Jadi kesalahan Pauling, ironisnya, malah bantu klarifikasi jalan ke struktur yang benar buat pesaingnya. Kesalahan raksasa bisa jadi lampu hijau buat yang lain. Luar biasa ya. Oke, dari molekul kita ke alam semesta. Fred Hoyle, astrofisikawan Inggris brilian juga. Hoyle, ya. Kontribusinya fundamental soal gimana unsur berat tercipta di bintang. Teori nukleosintesis. Salah satu yang paling keren kan prediksinya soal tingkat energi karbon 12 itu ya? Betul, tingkat resonansi karbon 12. Itu mutlak perlu biar 3 inti helium bisa gabung jadi karbon di bintang raksasa merah. Tanpa itu, karbon, unsur dasar kehidupan, nggak bakal sebanyak ini di alam semesta. Dan prediksinya terbukti benar lewat eksperimen, kemenangan besar ya? Sangat besar. Tapi, di sisi lain, Hoyle juga terkenal karena blundernya yang lain. Yang soal teori steady state itu. Bener, kontras banget sama kecemerlangannya di nukleosintesis. Hoyle ini pendukung paling gigih dan vokal teori steady state atau alam semesta tetap. Teori yang bilang alam semesta nggak punya awal dan akhir. Iya, selalu ada, akan selalu ada, kelihatan sama di mana-mana dan kapan saja. Buat jelasin ekspansi Hubble, dia bilang ada materi baru tercipta terus-menerus di ruang hampa. Dan blundernya adalah dia terus pegang teori ini meskipun bukti yang lawan makin banyak. Tepat. Seiring waktu, bukti observasi numpuk, lebih dukung teori rivalnya, yang secara ngejek Hoyle sebut Big Bang. Istilah Big Bang dari Hoyle ya, buat ngejek. Iya. Ironisnya malah jadi nama resminya. Bukti lawan steady state itu misalnya hitungan sumber radio jauh, yang nunjukin alam semesta dulu beda sama sekarang. Pukulan telaknya apa? Penemuan Cosmic Microwave Background, CMB, tahun 1964. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. CMB itu apa sih gampangnya? Itu kayak cahaya sisa atau gema panas dari tahap awal alam semesta yang panas banget dan padat. Sisa dari Big Bang itu. Dan steady state nggak bisa jelasin itu. Nggak punya penjelasan alaminya. Meskipun bukti makin kuat, Hoyle tetap nolak Big Bang, coba modifikasi steady state sampai akhir hayatnya. Kok bisa sekeras kepala itu ya? Apa motivasinya? Livio duga campur-campur. Mungkin preferensi filosofis, suka ide alam semesta abadi, nggak perlu penciptaan, mungkin juga terkait pandangannya soal asal-usul kehidupan. Dia kan pendukung panspermia ya? Kehidupan dari luar angkasa? Iya, dan mungkin dia rasa itu butuh waktu tak terbatas yang disediain steady state. Apapun alasannya, keengganannya nerima bukti ini contoh gimana keyakinan pribadi bisa halangi penerimaan data ilmiah. Bahkan buat pemikir seorisinil Hoyle. Tapi blundernya ini juga cemerlang dalam artian tertentu. Bisa dibilang gitu. Perdebatannya melawan Big Bang itu bantu mempertajam argumen dan bukti buat model kosmologi standar yang kita punya sekarang. Oke, terakhir nih, Albert Einstein. Sering disebut blunder terbesar Einstein. Apa itu sebenarnya? Yang biasa disebut blunder terbesarnya Einstein itu waktu dia masukin konstanta kosmologis, simbolnya lambda, ke persamaan medan relativitas umumnya tahun 1917. Tujuannya apa dia masukin itu? Buat ngelawan tarikan gravitasi, biar persamaannya bisa ngasih solusi alam semesta yang statis, nggak ngembang, nggak nyusut. Waktu itu kan pandangan umumnya alam semesta memang statis. Tapi terus Edwin Hubble nemuin kalau alam semesta ternyata ngembang. Tepat. Tahun 1929, observasi Hubble nunjukin galaksi-galaksi menjauh. Makin jauh, makin cepat. Bukti kuat alam semesta nggak statis. Terus Einstein nyesel masukin lambda. Dilaporkan begitu. Tapi penting nih, kenapa dia nyesel? Bukan karena salah secara matematis atau fisika. Bukan ya? Secara matematis boleh aja. Boleh, konsisten sama teorinya. Alasan Einstein nyesel itu lebih ke estetika sama motivasi. Estetika? Iya, dia ngerasa nambahin suku lambda itu ngerusak keindahan dan kesederhanaan persamaan aslinya. Terus motivasinya, biar alam semesta statis, kan terbukti salah sama observasi. Jadi dia anggap itu jelek dan nggak perlu lagi gitu ya? Persis. Cerita dia bilang blunder terbesar hidup saya, itu kemungkinan dilebih-lebihin sama George Gamow. Einstein lebih anggap itu kesempatan yang kelewat. Maksudnya? Kalau aja dia nggak kukah sama asumsi statis dan lebih percaya sama keindahan matematika, dia mungkin bisa prediksi ekspansi alam semesta sebelum Hubble nemuin. Wah, iya juga ya. Dan ironisnya lagi, lambda ini balik lagi kan di kosmologi modern?
Nah, ini ironis banget. Akhir 1990-an, observasi nunjukin ekspansi alam semesta itu dipercepat. Dipercepat, bukan cuma mengembang. Iya, buat jelasin percepatan misterius ini, kosmolog hidupin lagi konstanta kosmologis Einstein atau sesuatu yang mirip, yang sekarang sering disebut energi gelap. Jadi yang dianggap ancient jelek dan nggak perlu malah dibutuhin sekarang. Betul. Buat jelasin nasib alam semesta kita. Meskipun nilainya kecil banget secara misterius, masih jadi teka-teki besar. Ini nunjukin gimana ide dalam sains itu hidupnya bisa kompleks dan gak terduga. Jadi setelah lihat semua contoh ini, Darwin, Kelvin, Pauling, Hoyle, Einstein, apa nih benang merahnya? Artinya apa semua ini buat cara kita lihat sains? Benang merahnya ya balik ke tesis utama Livio. Blunder ini bukan tanda kegagalan sains, tapi bagian tak terpisahkan dari prosesnya. Mereka itu portal penemuan. Kesalahan Darwin menyoroti perlunya genetika. Kekakuan Kelvin mendorong pemahaman interior bumi. Kesalahan Pauling memacu penemuan struktur DNA. Perlawanan Hoyle mempertajam bukti Big Bang. Penyesalan Einstein soal lambda jadi relevan lagi hari ini. Wow. Jadi, ini bukan cerita soal jenius yang sempurna ya? Bukan sama sekali. Tapi tentang gimana pikiran terhebat pun bergulat, bikin salah, dan gimana proses koreksi kesalahan itulah yang dorong sains maju. Tepat sekali. Dan ini punya implikasi penting buat kita semua, di luar lab juga. Apa aja tuh? Pertama, ngajarin kerendahan hati intelektual. Kalau Darwin dan Einstein aja bisa salah besar, kita apalagi kan? Kedua, pentingnya terbuka sama kritik dan bukti baru. Ketiga, nilai dari ngakuin salah dan belajar dari situ. Faktor psikologis tadi, PD berlebih kayak Kelvin, bias konfirmasi kayak Hoyle, buru-buru kayak Pauling, itu jebakan berpikir buat siapa aja. Sains maju bukan karena ilmuwannya nggak pernah salah ya jadinya. Bukan, tapi karena ada mekanisme komunitas buat identifikasi dan perbaiki kesalahan itu seiring waktu. Sains itu self-correcting. Rangkuman yang kuat banget. Jadi intinya, kesempurnaan bukan syarat kemajuan. Justru pergulatan sama ketidaksempurnaan dan kesalahan itu yang sering jadi mesin penemuan. Betul. Blunder itu bagian dari bahan bakar koreksi sains. Oke. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, mungkin pelajaran paling berharga dari cerita-cerita ini adalah pentingnya kita semua, individu dan masyarakat, buat secara aktif mengakui kemungkinan kita bisa salah. Meskipun kita merasa yakin banget, atau meskipun ahli bilang begitu. Iya. Kemampuan buat mempertanyakan, menguji, dan kalau perlu, revisi keyakinan kita pas ada bukti baru, itu inti dari pemikiran kritis. Nggak cuma di sains, tapi buat navigasi dunia yang kompleks ini. Pertanyaan lanjut-lanjut kenaan nih, Rini. Pertanyaannya, gimana kita bisa ciptain budaya di kerjaan, pendidikan, diskusi publik, yang lihat blender bukan sebagai aib yang harus disembunyiin? Tapi sebagai kesempatan emas buat belajar, inovasi, dan akhirnya nemuin kebenaran yang lebih dalam. Nah, itu dia. Sejarah kesalahan cemerlang ini nunjukin kalau lingkungan kayak gitulah yang paling subur buat kemajuan. Sebuah pertanyaan yang relevan banget buat kita semua merenungkan ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam penjelajahan mendalam tentang bagaimana kesalahan bisa jadi jalan tak terduga menuju pencerahan ilmiah. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.